kamu sedih, mau kamu ngumpetin dari anak kamu sendiri nih si El, nggak bakalan bisa. Betul. Hati kamu sama dia tuh satu hati. Kamu mama sedih, anak juga ikut sedih. Mama bahagia, anak juga ikut bahagia. Mamen, minum dulu ya. Yo, a man with a ring now ya. Right here, buddy. Yo, tell me what's going on and what happened. Karena kita pernah ngobrol dulu, it's a long story and then I can feel kita sama-sama bingung sih mau nyari pasangan. Bingung. Ya, lo tau sendiri lah, gue sampai terima job di MTMA itu kan buat keliling Indonesia cari jodoh. Serius lo? Iya, tahu-tahu jodoh gue masih di Jakarta. Bukan cari duit itu ya? Enggak. Duitnya kecil. Gue bilangin Bajas loh. Bajas kalau nonton saya bercanda. Tapi lu serius waktu itu emang lu ikut MTMA emang beneran cari jodoh atau cuman kayak ya masih enggak muda, sih, jadi kan Vincent tuh kayak bingung saat itu, benar-benar bingung. Yang kemarin aku cerita sama kamu kan, setiap kali kita trip tuh enak karena waktu untuk curhatnya tuh ada, ya nggak? I have my time, and di situ karena lebih benar-benar sendiri di pelosok, di hutan, di pulau, dimanapun kita berada, di situ kayak benar-benar kayak no signal, no communication. Di situ kan kadang-kadang kamu jadi mikir kayak, man, what am I doing with my life? Bingung. Sebenarnya, who are you basically? Itu yang orang mau tahu sebenarnya. Iya. Coba you explain to us. Nah, jadi nyokap Indonesia, bokap Belanda. Ya. Nah, bokap emang di bidang ini mining dia, minyak. Ya. Jadi lo tau sendirilah, aku ibarat kata apa ya, expat family. Jadi setiap 2-3 tahun tuh pindah. Iya. Pindah. 18 di situ Vincent memutuskan, 17 kalau nggak salah memutuskan. Pak, udahlah stop. Di umur di umur 16, 15-16 aku udah mulai ngomong sama bokap, udah Pak, Vincent udah nggak mau ikut pindah-pindah lah. Vincent menetap tuh di Belanda tuh. Habis itu udah nyokap bokap sama kakak gue si Elizabeth berangkat. Iya, tapi kakak gue yang paling gede tuh namanya Anita, dia tetap di Belanda karena dia udah punya suami sama anak kan. Iya. Ya udah deh, Pak aku tinggal sama Anita aja deh. Ya udah tinggal sama kakak gue tuh yang paling tua. Gitu. Ini umur 15-an nih. Iya. Nah dari situ udah dong di Belanda. Habis itu bingung, aduh mau ngapain nih? Kuliahnya di mana? Di Belanda. Nggak mau Ya udah deh, Pak, pamit. Indonesia. Lu ke Indonesia nih? Indonesia sempet kuliah di Bali. Oke, lu kuliah di Bali nih? Bali, lulus, udah habis lulus. Udah lulus kuliah? Lulus. Lulus. Keren. Terus? Habis itu udah dong. Ya udah, di situ beberapa tahun benar-benar nikmatin hidup. Kerja kiri kanan, udah nggak jelas pokoknya. Kerja di klub, kerja di restoran. Pokoknya merantau lah. Berarti anak kecil yang bingung ya? Asli. Lu bingung mencari jati diri, iya. Myself. Lu bingung mencari lu harus kemana. And then orang kayak lu menurut gua adalah tipikal orang yang masih berpikir jauh lah tentang pernikahan. Usiamu sekarang 30 ya kalau nggak salah ya. I mean like, how come you really sure to marry a woman? Itu dia kemarin kita ngomong itu, yang pas kita lagi ngetrip itu. I mean like, you date a lot of girls pasti, nggak mungkin juga. And then you met a lot of character. Dan kenapa jedar yang akhirnya lu jatuhkan pilihan? I mean like, lu kan masih single, and then jedar dengan punya status, ya. Gue bukan merendahkan, is something yang di masyarakat itu akan menjadi suatu hal yang pro dan kontra pastinya. Dan kenapa jedar gitu? Tell me the story. Jadi kan yang kamu bilang, I've been merantau kiri kanan, work in a club, girls left right, whatever. Yes. Terus tiba-tiba ya udah masuk tuh di dunia entertainment. Awalnya kayak sekedar cuman kayak oh wow she's a pretty girl, memang dia cantik. Bukan aku ngomong gini karena dia istriku sekarang, no. Tapi we can ask, dia memang cantik, auranya itu juga bersinar. Terus I was like, wow, she's kalau itu lu nggak usah ngomong, followernya banyak udah tahu semua. Nah yang gue mau nanya, dia cantik for what? In your mind? In my mind. As a mother, bener. Karena aku kan ibarat kata gini, aku punya ibu, aku punya kakak 2, cewek. Yes. Nah, jadi banyak orang berpikir tuh kayak, wah Vincent nih kok ceweknya banyak apa segala kayak gini. Tapi aku mikir, walaupun ceweknya banyak atau enggak, intinya dasarnya itu apa yang paling penting. Bukan aku yang
menyakiti mereka tuh dengan sengaja. Mungkin di masa mudaku mau dibilang, wah Vincent memang brengsek gini. Aku nggak mau bohong. Mungkin aku saat itu brengsek. Namanya muda. Justru aku bahagia aku saat itu brengsek. Karena dari situ aku belajar. I agree. Ya kan? Dari situ aku belajar. Wah ternyata yang aku ngelakuin ini nggak bener nih. Nah, jadi kalau orang mau menilai aku dari situ, yang sering aku bilang, ya udah bentar dulu. Sebelum kamu menilai orang, atau kamu sebelum mau ngomongin orang dari beberapa tahun yang lalu, saatnya dia masih muda, kamu refleksi diri dulu. I like that. You know, reflect yourself. What makes you better? Gue bukan denger omongan orang. Gue by my own opinion because I was a bad boy masih sih. Nah, ini ketika kita lihat perempuan nih Pak, orang kayak kita nih, itu kalau kita ngomongin cantiknya nih larinya bukan ke serius awalnya. Bisa jatuhnya ke desire. Nah, do you have that or no? Because kalau pertama gue ketemu istri gue, I don't have it. Gue cerita ke orang, tapi it grows. Sama. Nah, Vincent tuh kenapa bisa sama si Jess? Karena kita dari awal tuh aku nggak ada niat. Niatnya tuh nggak ada. Kenapa? Pas aku kenalan, cantik ya cantik. But she's not the only. Bukan dia doang yang cantik, banyak kok yang cantik. Ngerti nggak sih? Jadi di saat itu aku kayak, oh ya pretty tapi ya udah. Tapi di saat itu aku pertama kali ketemu dia, terus terang aku jujur aja. Itu, man, Jess ya udahlah, dia di situ kelihatan matanya bengkak, habis nangis apa segala. Tapi yang bikin aku benar-benar yang kayak nusuk hati itu aku lihat El. Buset, ini kok anaknya kok benar-benar kayak gimana ya aku ngomongin, like lost his soul, kebingungan, kesedihan. Di situ aku kayak, wait, no, this is not nice. Di hari pertamanya dikenalin nama Bastian di Sunsetan itu, di situ aku malah cuekin si Jess. I say hi, aku nyapa habis itu udah, tapi aku fokusnya ke El. Aduh, kok bisa diajak ngobrol dia nggak mau, lihat senyum pun nggak bisa. Aku coba bercandain dianya nggak mau ikut bercanda. Wah ini this is something wrong ini. Nah dari situ kan, namanya udah Sunsetan, dapatlah beritanya. She broke up, apa segala dari situ. Nah di situ Vincent mikir untuk ambil kesempatan buat apa? What are my benefits? Untuk tidurin doang atau apa? Ya for what? Ke klub aja. Ya nggak sih? Cari aja yang lain. I mean like you can get any kind of woman in bukan sombong ini, tapi just kita fair aja ini. Iya, fair-fairan aja. Nah dari situ Vincent berpikir kayak udahlah nggak usah. Aku jadi temennya aja deh. Terus ya udah pulang di situ Vincent mikir. Buset ini kok bisa kayak gini loh. Dia emang salah apa? Apakah dia yang salah atau pasangannya yang salah nih? Tapi ya udahlah nggak mau ikut campur. Intinya dia sekarang tinggal di Bali. Gue pokoknya kalau bisa ketemu lagi, gue pengen bikin anaknya happy lagi. So lu akhirnya ke distract ke anaknya bukan anaknya, ke ibunya? Enggak sama sekali. Dari awal enggak. Terus omongan si Jedar bahwa lu nitip salam sama dia 4 tahun yang lalu waktu di MTMA? Oh ya itu ceritanya gini. Nah itu yang kita aku mikir. Oh man, she's a very beautiful woman. Yes. Saat itu aku nggak tahu dia udah punya anak. Aku nggak tahu. Oke. Ya kan, so I thought man, she's good looking. Tapi untuk aku masuk saat itu nggak mungkin. Karena udah ada pasangannya. Iya. Even aku nggak kenal pasangannya, tetap aku laki. Nggak mau aku ikut campur kayak gitu-gitu. It's not me. Iya. Itu bukan Vincent. Tapi kalau udah putus ya jangan nanya bos. Iya. Rossi. It's okay. Apalagi nggak kenal ya. Sorry to say. Nah habis itu udah dong. Di situ aku mikir, aku kayak, man, aduh Tuhan. Kalau dianya bahagia ya udah deh nggak apa-apa. Tapi kalau dia nggak bahagia, let me be the first boy untuk kenal. Untuk maksudnya untuk kenalan nama dia tuh kayak membuat dia kalo bahagia. Kalau bisa ngomong gitu. Berarti kena di hati lu waktu itu pertama lihat. Hati enggak. Itu cinta pertama bukan sih? Kalau mau dibilang cinta. Lu deg-degan gak sih pas lihat dia? Deg-degan. Itu pas tau nggak? Pas aku baru masuk. Lu seorang laki-laki yang bisa dengan siapa aja. Nyangkut. Bisa deg-degan lihat dia. Nyangkut. Tapi saat itu nyangkut. Oh, dapat kabar dari Mbak Jess. No, dia udah punya suami, udah mau menjalani ke tahap serius nih. Iya. Oh ya udah. Tapi di situ nyangkut kayak, man, she's quite, you know, she's. Iya, itu cinta pandangan pertama mau apa lagi? Udah, berarti. Iya. Cuma kan kondisinya tidak mungkin. Yeah. Makanya lu sampai bisa ngomong dalam hati, lu ngomong kepada Tuhan seperti itu kan. Yeah. Artinya itu nyangkut. Nah, berarti apakah Jedar merupakan type a woman as a physically? Nggak mungkin dong kita ignore physically. Yeah.
yang menjadi tipe lu. Ya. Oh, berarti dia physically tipe lu berarti. Physically, ya. Iya. Tapi yang bikin lebih kuat, getting to know her sebagai seorang ibu independent, cari duit sendiri. Yang bikin aku benar-benar wow, yang benar-benar bikin aku kayak, man, this is gonna be the mother of my child. Is apa? Cara dia didikin anak as a single parent. Apa itu begini? Luar biasa, bro. Explain to me. Aku jadi dia. Udah gantung diri, bos. Gila apa? Kenapa? Kalian kan semua tahu perjalanannya kayak apa. Iya. Tapi kan kita tidak tahu di dalamnya. Dan gak mungkin seorang jedar harus mengungkapkan semua. Karena netizen akan cari benar salah di situ. Itu dia. Jadi dia juga terbatas untuk membuka hati. Betul. Itu for me kayak, aku aja masalah dikit langsung telepon sahabatku atau siapa untuk keluarin tuh emosi. Iya. Karena kalau aku pendam di dalam malah tambah gila akunya. Stres. Dia enggak loh. Lu bukan karakter cowok kuliah, lulus, kerja, benar, itu bukan. You're almost the same like me. You have a lot of experience dalam hidup lu, di mana lu bisa dapat wanita manapun yang lu mau. Tapi akhirnya lu bisa jatuh pilihan kepada seorang wanita dengan status dia sudah punya anak. Apa yang membuat lu yakin? Mother figure-nya. Biasanya gini, pacaran. Pacaran, married. Married, anak. Suami istri, belajar. Gimana caranya didikin anak ini? Bingung. Belum tentu suami bisa, belum tentu istri bisa, ya kan? Betul. Pasti ada tanda tanya nih, karena belum terjawab. Betul. Ketika aku ketemu Jas, udah terjawab. Aku kan bisa lihat si anaknya, si El. Didikannya gimana, sopannya kayak gimana. Oke. Dan dia ngelakuin ini as a single mother. Iya. Di situ kan jadi plus poinnya kayak, wow, ini she knows how to didikin anak sendiri. Ya, itu satu poin ya. Satu poin. So, lu nikahin dia gara-gara satu poin itu doang? Enggak. Poin kedua dong? Poin keduanya, Jessica Iskandar as she is. Ternyata pas aku kenal sama dia memang saatnya lagi buruk. Jadi Vincent, jujur di saat itu Vincent salah menilai dia. Kamu pikir sombong tadi ya? Padahal sebenarnya... Ternyata enggak. Sebenarnya dia kenapa? Sakit hati lah, bos. Oh, dia sakit hati. Sahabat lo kan. Oh, gue lagi yang kena. Kok lo nanya ke gue? Enggak, apa yang lo dapat dari sakit hatinya dia? Apa yang bikin dia very disappointed dengan dirinya sendiri? Very easy to answer. She was committed. She loved. And then in no time, boom. Roboh tuh. Puff. Dan dia hancur dari dalam. After that, dia di Bali juga berjuang. Saat dia masih sama aku, dia masih berjuang loh, bro. I know that. Sampai dia curhat sama aku. Sampai aku bilang sama dia, udahlah, mending kamu ngomong. I gave her tips, like, talk to him nicely. Oh, you support that? Brother, I support it. Honest? She's still here. Honest, ya? Dia curhat so sama you aku. Support I that? Supported it. I said, just give it a break. Let it sink. Coba japri, baik-baik, pelan-pelan, ketemu, omongin, perbaiki. Aku sampai bilang, bukan masalah kesian ke dianya, ke L-nya. Oh, karena you pikir anaknya. Kan I didn't know dulu. I get your point. I don't know her life. Dulu aku nggak tahu hidupnya dia tuh kayak gimana sebelumnya. Kan nggak tahu aku. Malah awal-awal aku kira anak itu anaknya dia. Oh, oke. Di situ aku masih kayak, ya gini loh, Vincent brengsek, tapi nggak sebrengsek itu, man. You know what I mean? Yeah, I get your point. You know, like there's moments where I'm like, okay, this is not to play. I cannot play around. Karena ini udah terikat anak dan, you know, it's a bit sensitive. Yeah. I told her, give it a time, give it a break, let it sink. But you have to give a deadline. Karena kalau kamu terus-terusan, kamunya mau sampai kapan? Aku suka nih orang. Jadi laki apa harus gitu? Yoi. Mau sampai kapan? Iya, moga-moga ini benar ya omongannya. Karena itu benar. Lanjut, gue suka. So aku bilang sama dia, mau sampai kapan kayak gini? Kamu udah berjuang nggak? Udah. Kamu udah bilang sama dia, pokoknya kamu udah berjuang, kamu udah coba belum? Udah. Sampai pindah, tinggalin keluarga, tinggalin semuanya, ditinggalin. Iya. Untuk perbaiki hubungannya. Tapi jawabannya lah, lo tahu sendiri, tetap kekeh, no.
Oke. Pas aku dengar itu dari dia, aku nanya balik. Mau sampai kapan? Betul. You gonna live in this miserable moment? Dia jawab apa? Dia bilang, belum bisa jawab itu. Dia nggak bisa jawab itu. Belum bisa jawab. Dia nggak bisa jawab itu. Sampai aku bilang gini, kamu sedih, mau kamu ngumpetin dari anak kamu sendiri nih si El, nggak bakalan bisa. Betul. Hati kamu sama dia tuh satu hati. Mama sedih, anak juga ikut sedih. Mama bahagia, anak juga ikut bahagia. Walaupun kamu nutupin, mau pakai topeng pun tetap nggak bakalan bisa. Ganteng nih hari ini. Ya bener dong, ini kita ngomong sebagai laki. Temen jalan gue dulu yang kamu gini loh, kalau kamu sebagai laki, kalau kamu pernah bandel, kamu pernah brengsek apa segala, kalau emang kamu laki mengakui. Jangan kamu nutup-nutupi, itu mah bukan laki. Ya, bukan. Janji dengan tepat. You know what I mean? You say A ya A, B ya is B. Iya. Nah, terus ya udah. Di situ Vincent, ini kita ngomongin. Tapi lu sendiri juga tidak mau campur masalah itu, gue tahu. Nggak sama sekali. Karena kan kita nggak bisa. It's not my business. Iya betul, kita tidak bisa menjudge cuma dari satu sisi. It's not my business. Itu kan ada sisi yang lain. Pasti. But you're talking from your point of view. You melihat view. seorang wanita dengan kondisi seperti itu, mau dia benar atau salah. You have your own empathy. Of course. Am I right? Yeah, of course. Dan lu berusaha untuk help her, not because you like her. No. Tapi No. lu hanya pengen peduli sama anaknya. Yeah. Ini gue lurusin nih semuanya nih. Memang. Oh, memang. And then bagaimana akhirnya ketika sampai tahu nggak? Dia itu sempat lost contact sama aku. Iya. Lost contact. Itu dicerita tuh. Di situ aku juga nggak nyari, nggak WhatsApp, nggak apa. Buat apa maksudku? Karena balik lagi, kalau itu pilihan dia untuk lose contact, let it be. Oh jadi lu nggak nyari juga? Let it be. Oh berarti bener lu omongan. Let it be. Iya. Kalau aku yang nanti kejar, walaupun sebagai teman, kok aku yang harus jadi pusing? Padahal ini bukan masalah aku. Iya benar. Ya kan? Tapi tiba-tiba lost kontak, dia kontak lagi. Oh ya udah dia kontak lagi. Oh dia kontak dulu. Kontak lagi, karena Vincent saat itu tanding. Vincent tanding kickboxing. Oh kickboxing, oke. Muay Thai. Tanding, menang dia congratulate me. Selamat ini let's have lunch apa segala. Ketemu, let's have lunch. Di situ mengalir lagi ya, ketemuan. Di situ udah mulai berubah dia sifatnya. Oke. Udah mulai membaik. Dia healing ya? Healing. Udah mulai membaik, di situ aura Jessica Iskandarnya keluar lagi dikit-dikit tuh. Yang lu lihat 4 tahun yang lalu. Muncul. Muncul di situ. Di sini aku di situ ya udah, dan saat itu aku nggak mau bahas masalah dia. Oke, lu nggak bahas. Karena it's already not my problem anymore. Yeah, I told her, udah, it's udah. Yeah. And ICL udah mulai bahagia, udah mulai lari-lari, main-main apa segala. Oke. Ya udah, kalau udah mulai memperbaiki kayak gini, udah going to positivity, aku nggak mau ungkit lagi, nggak mau. Itu benar. It's done. What is done, let it be done. Nah, di situ kan nongkrong. Nah, dari situ deh yang aku sering bilang tuh, mulai tuh kan auranya balik. Dia ternyata lucu, ini itu dari situ kan. Ternyata lucu. Iya, ternyata lucu orangnya. Tadinya sombong, ternyata lucu. Iya, ternyata kayak gitu, baik. Maksudnya kayak suka. Jadi ya di situ mulai punya perasaan kayak oh wow. She's actually a very nice, she's actually a nice lady, very very kind, rendah hati. Nah di situ muncul tuh, karena dia udah mulai keluar, ketemu orang-orang kiri kanan, maksudnya mulai bergaul, berkumpul-kumpul lagi. Daya tariknya keluar lah. Iya. Jedar. Pas udah begitu, udah dong. Ada dikit tuh. Kapan kejadiannya? Wah, kapan ya? Ada deg-deg gitu. Desember ya kalau nggak salah. Berapa lama lu setelah kenal dia? November. A month? Kurang lebih 1 bulan setelah dia udah sembuh. 2 months. Berarti total lu kenal dia 2 months? Enggak dong, udah kenal lama dong. Dari yang di Bali itu? From last year, June. Yang lu ketemu dia di pantai? Iya, June. Oh, bulan June, udah lama, June. Oke. Sempat menghilang, udah. Terus itu kan she became better. Nah, November jeduk-jeduk nih. Bukan jeduk lagi. Duk apa gitu. Apa bikin itu cuy? Apa ya? Ke pantai pakai begini loh. itu ya jeduk-jeduk yang lain-lain. Nah, ini dia keluar kamarnya. Beda. Pakai begini. Tenang. Langsung. Iya, tapi itu dari kayak auranya. jeduk lain-lain gitu ya. Duk. Auranya keluar dari situ lah. lah. Keluar, ya. Terus aku sempat nanya, how are you? Bener-bener bukan apa kabar? No, bener-bener kayak, lo apa kabar? Lo oke nggak? Oke. So, everything been going good? No, I put a deadline. Oh, you put a deadline? Wow.
That's good. Dan dia mau dengerin your advice. Udah di situ jalan-jalan, lewat deadline-nya. Pas udah lewat deadline-nya, langsung auranya keluar. Oke. Auranya keluar kan tuh? Iya, dia lepasin semua lah. Nah, pas lepasin situ udah nongkrong. Wow, this is the Jessica Iskandar. This is her, you know. This is Jessica yang ini. Tahu-taunya dapet dong feelingnya dikit. 3 cowok muncul di situ. Aduh, stres gue. Oh, itu ceritanya. Bangke. Waduh, di situ udah dong. Lu juga salah. Waktu lagi belum keluar dia punya aura, sikat masuk. Malah lu support. Disupport buat sodo. Biasanya cowok-cowok lemah begitu. Takutnya apa? Nanti dikiranya gue cuma mau benefitnya aja. Jadi gue juga was-was kan. Apalagi ini kan makanya gue mau ngecek. Ini kan bukan gadis-gadis biasa, you know what I mean? Ini anak loh. Jadi di mana aku juga baik sama anaknya, aku nggak mau sampai anaknya nanti berpikir, ini orang kok datang main terus pergi. Ada cowok kayak begitu bro. Karena yang bukan ada lagi. Banyak. Mana Kinu Kampora nih satu nih. Oke, tenang. Ada di situ udah pulang ya. Iyalah dia udah tahu. Nah, ada 3 cowok. Lu berempat sama lu nih. Lu keder atau awalnya aku nggak ngeh. Oh, lu nggak ngeh. Kan nongkrong sama dia mulu. Jalan bareng, pantai, makan sunset, breakfast apapun. Bener-bener udah kayak teman. Iya, teman. Ya kan? Nah, di situ Vincent udah merasa, oh dia udah buka hati banyak nih sama gue nih. Di situ aku juga buka hati aku. Ya udah aku juga buka hati curhat sama dia. Nah, ya udah tulalit dikit dia tuh. Dia kiranya cuma sahabat. Padahal gue udah suka. Aduh, ya udah deh, diam aja kan santai-santai. Yuk, Vin, kita nongkrong ke situ. Yuk. Cowok satu kenalan, aku lihat dong, you know, I'm a man, I can see gerak-gerik cowok tuh kayak gimana, aku udah bisa lihat di situ kayak, sial. Kenapa tuh? Ini lagi nyoba-nyoba nih. Gue tahu tuh perasaan lagi ngincer satu cewek, terus ada cowok lain, gue patahin lehernya. Tapi nggak bisa, karena gue sebagai temen kan. Gak boleh pelanggaran. Aduh, udah kan gitu. Udah tuh, pas lihat kayak gini, aduh. Minum air tuh kan biasanya kan santai. Iya. Saking nervusnya, ini udah aku mau lempar kan ke arah sana, udah kebingungan, udah telan pahit-pahitnya. Whatever, next day. Oke. 1 week later. Kita kesini yuk, ayo. Udah ayo, kenalan lagi sama cowok. Beda orang, tapi ini agak rame-rame. Terus gila lu diuji ya. Aku denger di situ. Ces sini gue mau kenalin ini tajir melintir. Wah, anjing. Aduh. Berat. Apa minum? Tunggu dulu, ini seru. Minta minum lagi dulu. Bangsat. Itu gue shock terapi tuh asli. Wah, kacau lu jedar ya. Bahaya ngana. Saya minum tambah dulu. Aduh. Ini ada iklan nih kalau di TV nih. Ini Black Force nggak mau sekalian Black Force. Udah dong. Iya. Di situ denger. Iya. Nah, cewek, sini aja, gue mau kenalin. Ini tajir lu, ganteng gini. Gue nggak mau sebut nama, nanti gue malah promosi dia. Iya nggak sih, nggak usah. Udah dong. Wah, ini berat nih. Gue cuma denger tajir melintir, ganteng, punya perusahaan gede-gede di sini. Berat. Kena nggak lo mental? Kena, tapi Vincent kan sifatnya kan fighter. Gue suka nih. Gampang nyerah. Gue suka. Sampai gue bener-bener tepar nggak bisa bangun lagi ya berarti lo menang. Tapi selama gue masih bisa bangun lagi, jangan salah gue. No, you know me bro. Mamen. Bener kan? Lanjut. Udah dong. Itu kedua. Ketiga, temen sendiri, anjing siong. Gue mikir temen gue ini temen aku nih, gue curhat sama dia. Bro, nih kenalan cewek gini. I like her, tapi begini. Oh iya, aku kenalin deh, biar kamu bisa baca deh sifatnya dari orang ketiga dari luar gimana menurut kamu dia suka nggak sama gue. Lu butuh bantuan dia. Iya, malah dia yang mau masuk, anjrit. Itu gue mikir, aku sempet tuh, aku negor. Tunggu, gue kenal ke orangnya. Enggak, gue kenal gak temen lu sendiri? Enggak kan? Aman ya? Gue kenal. Enggak. Oke, siap. Enggak kenal. Ini emang outer space. Oke, lanjut. Udah dong, di situ aku udah curiga. Bro. Dipanggil. Iya, gue panggil. Bro. Kamir. Itu saatnya di W. Iya. Aku mau ke toilet dulu. Bro, you go toilet tuh. Dia udah mulai grogi. Makan grogi nih orang, berarti ada sesuatu. Bawa ke toilet nih. Langsung bahasa Inggris, hahu. Bro, what are you doing? You know that I like it. What are you doing? Why are you talking to a flirting? You give cheers. I say, what are you doing?
Gitu dong, panas. No, she's my friend. No, she's my friend. Nanti lo pip ya. Dalam hati, anjing gue yang kenalin. Kok lo bilangnya your friend. Ya nggak kayak gitu. Lucunya apa? Jess tangkapnya juga temen. Gue nggak tahu nih kalau dia naksir atau enggak nih sama ini orang. Ketemuannya di belakang gue dong. Si Jess sama temen lo ini. Dia telepon aku. Bro, gimana bro? Can I come to your house? Boleh nggak mampir bentar? Oh ya boleh dong, boleh. Datang dia. Kok aku liatnya agak nggak enak nih orang. Ada apa nih? Bro, look. Aku tahu dia teman kamu bro. Tapi masalah bisnis gue mau ketemu dia buat masalah bisnis. Terus? Lo mau bisnis apa? Lo di Bali aja merantau. Lo minta bantu sama gue. Lo minta duit sama gue. Lo mau bikin bisnis sama dia. Ya nggak sih? Panas dong. Bisnis apa lagi nih orang? Lo di Bali aja merantau. Minta duit dari gue. Sekarang lo mau meeting sama dia masalah bisnis. Lo ada bisnis apa? Orang tuh kalau lagi ngincer seseorang tiba-tiba dia bisa bisnis. Bisnis. Temen bukan bisnis aja udah. Iya, bro, gue barusan mau ini, tai lu. Sama. Bener. Tangan udah begini. Kesal. Waduh. Udah dong. Terus gue curhat ke Jeremiah. Biar gue mau sikat nih orang. Udah, Vin, jangan. Udah tenang. Dia nasehatin aku. Udah, oke, tenang. Jeremiah is very Holy Spirit. Iya. Udah dong. Jer, I love you, Jer. Udah dong. Udah. Ketemuan. Masalah bisnis. Ini dari mati ketawa. Lo mau nawarin bisnis lo apa? Gue gak mau sebut namanya ya kan. Ya udah biarin. Ya udah dia ketemuan tuh. Tapi dia nanya, ya tapi bro, you know, dengan pedenya, ya tapi bro, dia kan juga teman aku men. Kan ya memang kamu yang kenalin, tapi kan aku sama dia juga klik. Terus baru sekali doang ketemunya. Terus, anjir dalam hati. Tapi kan Jess-nya klik gak sama dia? Nggak tahu. Di situ aku nggak tahu, belum tahu. Oh, tapi di situ aku udah otakku udah buruk, men. Jangan kita cari tahu dalam hati wanita. Nggak. Karena itu berbahaya, nanti kita tersesat. Hanya dia tahu kayaknya itu. Nggak, orang gue negor kok. Terus? Karena gue kan mau ke tahap serius. Iya. Kalau udah ke tahap serius, kamu harus berani jujur. Nggak boleh ngumpet-ngumpet, tutup-tutupan, nggak boleh. Lu jangan percaya walaupun dia bilang enggak. Enggak, dia mengakui kok. Mengakui. Gue kasih pressure seminggu full sampai dia pusing. Apa dia? Jujur lo jujur aja udah. Lo jangan, nggak usah bohong. Lo tertarik nggak sama dia? Enggak, cuma sebagai teman aja. Udah lo jujur aja udah, jangan sebagai teman. Sebagai teman kenapa lo nggak undang gue juga? Iya kan? Kalau cuma buat lunch apa segala. Kita aja sebagai teman lunch lo undang gue. Terus apa pas ketemu sama dia lo sendiri doang? Dia belum tahu siapa dia hadapin deh. Buaya lagi mau digituin ya nggak sih? Cannot, ternyata buaya betina dia boy. Shock gue dong. Buaya ketemu buaya betina ya, shock terapi ya nggak sih? Ini seru. Wah, di situ memang, tapi habis itu udah dong. Tapi that's fun loh sih, seru. Fun. Tapi saat gejalanya sih penuh emosi, seru. Terus. Akhirnya seumur hidup, gue belum pernah dengerin lagu-lagu galau tuh yang dari Tulus, Cakrakan kayak gitu belum pernah. Baru kali ini. Sampai TikTok. Akhirnya saking nggak tahu judul lagunya apa, gue puterin aja lagu TikTok, gue taruh di sini. Keluar air mata nggak? It's like the day that I hate you, the day I met forever, yang kayak gitu. Saking galaunya. Minum. Untuk gue nggak di situ ya. Aduh. Kalau gue udah semua bro, aman bro. Ya bro. Minum di situ. Aduh, galau. Nah, pas itu jawabannya Vincent tuh. Belum jadian udah galau. Ini tanda nih. Biasanya kalau kayak gitu kan, thank you, next. Ya nggak sih? Ngapain gue ributin orang cewek kayak gini? Or maybe this is the thing that you've been looking for. Nah, di situ aku mikir, kok bisa jadi galau kayak gini? Ada apa, Vin? Di situ aku mikir, oh jangan-jangan. You never know. Impianku yang aku minta, terusin. So you terusin. maju. Nomor 1, kedua, ketiga, come to papi. Satu-satu, mental. You come here. Mental. Di situ ternyata yang kamu bilang kan seharusnya kan cowoknya langsung tikung. Motor gue saat itu belum nyala. Gue baru nyalain motor. Jadi nih motor 3 jalan deh. Yang satu lagi berarti tiba-tiba bagus. Oke, udah nyalain. Itu sampai akhirnya Vincent saking pedenya dalam hati, aku tuh Vincent men, seorang laki. Gila. Kok gue mundur? One day dia ke Ubud.
Ada dua-duanya di situ. Cakep. Ada dua-duanya tuh. Chinese New Year dia dinner di situ. Iya. Ini gimana nih, gue nggak diundang nih, aduh. Lu nggak diundang ya? Nggak diundang gue. Wah, lu kayaknya mau tersisir. Iya, di situ aku mikir, ini end of the story, tapi jangan dulu. Berjuang, tetap berjuang. Ya udah, oke. Gue ikut-ikut story aja. Tapi gue ngeliat dari IG gue pinjem teman gue punya. Gengsi bos. Jangan dibongkar juga di sini. Nggak apa-apa. Gue orangnya apa adanya. I like it. Terus? Mau orang nilai apa segala terserah. Toh gue nggak makan dari kalian kan. Udah kan, habis itu udah gue cek. Terus, aduh Chinese New Year's. Waduh, dia lagi duduk sebelah-sebelahan sama yang ini nih. Bingung tuh. Tambah galau tuh. Tambah galau bukan lagi. Gue tau gue perasaan itu. Sampai perusahaan whisky jadi kaya raya tuh, gue beli berapa botol tuh. Udah dong. Besoknya tiba-tiba teks masuk. Hey, lagi ngapain? Ini lagi ngapain nih? Iya nggak sih? Kok dia bisa teks? Itu. Apa? Dia nanya, what are you doing? Iya, lagi kok apa? dia bisa? Ya nggak tahu. Lu juga bingung ya? Lagi bingung di situ. Iya. Harusnya aku tanya sih sama dia. Belum waktunya. Iya. Oke, udahlah. Oh, lagi di rumah WhatsApp. Iya. Ke Ubud dong. Playing cool. Ke Ubud dong. Oh, ada apa di Ubud? Padahal gue udah tahu. Diundang. Iya, padahal gue udah tahu di Ubud ada apa kan. Lagi ngapain di situ? Oh ya, oke. Oke. Ya udah deh, nanti aku kesana, aku nyusul. Itu kan udah ada di situ tuh satu. Ya udah gue ajak tuh temen gue tuh. Karena aku udah planning nih. Today is the day. Pokoknya gue akan kasih tahu ke pria-pria itu semuanya, she's mine. Di situ. Kalau dia di situ tolak, ya udah itu tanda buat gue untuk cabut. Lanjut. Di situ. Lanjut. Udah dong. Kok seru ya? Gue seru. pernah begini. Bener. Ini minta tamu gue pertama kali bikin gue semangat. Lanjut. Udah dong, abis itu udah dong. Iya. Minum dulu nih. Minum. Anjir seru banget. Malam itu. Itu 1 hari sebelum Valentine's Day. Makanya gue langsung bilang. February. This is the day. If it's not the day, done. Yeah. Kalau ditolak, ya udah itu udah tanda buat cut. Done. Yeah. I'm gone. Yeah. Dan aku juga perginya nggak nyakitin El, nggak nyakitin dia. Karena memang aku nggak menjadi sosok ayah figur saat itu. Tapi lebih ke teman kan. Itu aku udah pastikan. Jadi aku juga kalau mau cabutnya, aku nggak ada bikin anak kecil siapapun itu jadi kepikiran sama aku. No. Nggak ada sama sekali. Strategi masuk lu bagus ya. Ya iyalah, ngapain aku harus sakitin hati anak ini kecil. Ini gue suka nih kalau bekas pemain dulu. Ya, masuk sih. ke dalam, lihat dulu exitnya di mana, ya kan? Ya. Oke, let's play the game. Malam itu udah. Cakep. I go there. Yo. Oke, sunset party. Gue berasa muda tau gak dengan cerita lu. Udah dong, udah nggak pakai topi lagi, udah lepas topi, udah jauh. Wah, set, udah dong. Vincent lu anjing, Vincent. Udah dong. Iya. Kesana, udah. Oke. My time. Di situ dinner apa segala. Oke, after drinks, minum tipis-tipis, santai-santai. Di situ aku lihat A dari jauh ngelirikin, yang B dari jauh juga ngelirikin. Dua-duanya lagi pengen masuk. Iya. Sorry, posnya begini. Di bar. Oh, lu masuk begini nih? Udah bos, nggak ada aku kasih jalan. Oke, terus? Ke toilet aja gue bawa ke toilet biar mereka nggak datang. Oke. Udah di situ mereka udah lihat. Di situ aku. It's a statement. Statement. Ya udah, as a gentleman, I'm there. Udah dong. Aku lihat ke satu, dia udah lihat aku, udah mulai grogi lo ya, anjing lo. Lihat kedua, lo juga udah kena mental kan. Udah aman dong. Aman. Yang ini aku boleh cerita nggak sih? Boleh. Apa berarti kita bisa buang kalau lo nggak udah dong. Ya udah Vincent main-main iseng-iseng. Main game. I was just wondering, langsung, bang, straight to the point. Apa tuh, game apa, gimana? Enggak, aku kirain mau bikin game. Oh, oke. Tapi enggak deh, straight to the point aja, straight to the point. Aku ngomong I think I like you, like, you know, aku suka kamu, padahal dia udah tahu itu. Iya, lu ngomong nih. Langsung ngomong di situ. Kayak kita ngomong gini. Terus ya udah nggak pakai lama, aku tarik dianya, aku cium jidatnya. Dia kasih. Oh, di situ langsung tanda. Oke. This is the green light ini. Oke. Ya nggak sih? Oke. Ya udah. Dari situ, gua nggak mau bahas ini di live soalnya. Iya nggak apa-apa sih. Jadi akhirnya dari situ 3 meninggal, 1 hidup, jalan berdua. Iya. Dani ya. Udah. Masa damai nih ya. Ombak udah nggak tahu tinggi lah ya. Oke. And then lu propose dia kan? Propose. Nah, itu you set up the plan. Set up the plan. Tapi persiapan aku cukup lama karena aku banyak ngomong sama bokap.
Karena bokap memang banyak pengalaman. Dilema laki-laki iya. Ini. Kenapa? Bokap juga ibaratnya apa ya? I'm the only boy. Iya, lu cuma cewek 2 soalnya. Dan bokap orangnya bukan keras, jahat, tapi lebih ke tegas. Sampai aku curhat dong sama bokap, masalah dia, masalah Jess, apa segala. The first thing my dad said, kamu di sini buat ibaratnya cicip-cicip atau benar buat diseriusin? Oh, I like your dad. And then? Bokap sebagai laki, is it just to taste or to That is a man talk. That is a man talk. So aku nanya Papa, but what do you mean? Papa langsung bilang, you hurt one heart, anak kecilnya. Terus Papa juga langsung bilang, Vincent, aku nggak didikin kamu kayak gini loh. Kalau kamu masih mau main-main, cari gadis-gadis yang lain aja. Oke. Yang sama-sama mau having fun aja. That is a good question. Di situ aku ngomong sama bokap. No Pak, aku serius, aku gini. Bokap nanya lagi, financially gimana kamu? Nah. Ya ngomong-ngomong siapa? Oke, mari kita coba cek financial kamu. Ya udah, duduk sama bokap, financially. Dari hari ini sampai 5 tahun ke depan, sampai ke 10 tahun ke depan gimana financially-nya? Serius bokap. Karena yang sering terjadi tuh, money is deadly, man. Duit itu memang benar-benar. Ya, duit bukan segalanya, tapi dia bisa bikin segalanya hancur. Iya. Apalagi masalah ini ya. Sebagai pria, bokap mau aku tanggung jawab. Iya, itu benar. Tanggung jawab itu bukan hanya sekedar kasih cinta, berada di sisinya dia. No. Everything, dari listrik, wifi, rumah. Ya nggak sih? Fondasi. Bokap lu bimbing lu bener loh. Bagus itu bimbing. Dari dulu, bokap dulu sama aku keras. Di situ aku salah paham mulu. Kok bokap apapun dikasih sama kakak gue yang cewek, ternyata kejawab sekarang. Iya, banyak anak kecil yang salah paham dengan didikan keras. Mereka berpikir orang tuanya jahat sama mereka. Iya. Padahal sesungguhnya impact-nya baru mereka rasa nanti. Nah, karena hidup itu emang keras. Gitu. Di saat itu bokap ngomong. Di situ Vincent jadi mikir. Ya bener juga sih kata bokap. Refleksi diriku sendiri. No, I'm ready. Karena dari dulu yang pas tema itu ingat nggak? Aku bilang, Dan, gue udah siap, Dan. Cuma satu aja belum. The right woman belum aku dapat nih. Dan lu nggak tahu who's the right woman. Iya. Ingat nggak yang gue curhat? Dan, gue semuanya udah punya. Dan, gue udah aman. Gue udah lengkap. I just have to find the right woman. Tapi gue agak takut nih. Yeah. Karena aku juga takut kegagalan. Iya, everyone takut kegagalan, bro. Itu. Dan permasalahan kita semua adalah bagaimana caranya kita menemukan yang tepat dengan ketakutan kita. Ya, akhirnya lu menemukan satu wanita, melewati semua proses itu dan lu lamar dia. One thing that I want to ask you untuk akhir ini semua. Your speech ketika pernikahan itu, that was amazing and then bikin El Barak nice. Where it comes from? From my heart. Karena yang balik lagi yang aku lihat, kan aku juga pantau si El dari awal. Iya. Perkembangan kesembuhannya dia kayak gimana. And it was really good. Not just because of me, but also because of Jess. Iya. Jess sembuh, otomatis El juga ikut sembuh. Iya, connect banget ya. Pasti connect. Iya. Jadi aku gak mau bilang, oh gara-gara aku dia sembuh. Ada bagiannya, tapi gak full. Jadi aku gak mau sampai orang bilang, oh gara-gara Vincent ini dia sembuh. No. Juga dari Jess-nya sendiri dan El-nya sendiri. Iya. My speech was from my heart, karena balik lagi yang aku bilang, aku lihat dia terluka. Terluka itu buat anak kecil nggak bisa hilang 1, 2, 3. Walaupun dianya ke distract sama iPad, kesibukan hari-harian dia, tetap dia luka. Nempel. Karena dia sempat datang sama aku. Sebelum pernikahan ini, pas aku masih pacaran sama Jess. Pas dia udah panggil aku Dad, please don't leave me. Anak kecil bisa ngomong gitu berarti apa? Trauma. Takut ditinggalin lagi. Yeah. Ketika pernikahannya, speech, promises, vow, I give to Jess. Tapi kan aku kan gak menikahin Jess doang. El juga. Aku sebagai laki, sebagai pria, aku menurut Vincent sendiri, aku wajib mengucapkan promises saya juga buat El. Aku ngomong ke El. Mungkin dia di situ merasa kayak, wow, kayak emotional moment, di mana dia sekarang mungkin mendapat ayah selama-lamanya. Apa yang lu sampein ke El? Aku ngomong sama El pokoknya sekarang udah gak usah khawatir lagi. Ya. Pokoknya
kedepannya buat L mau pilih apapun, any choices you make in life, apapun pilihan kamu dalam kehidupan L itu, Vincent sebagai papa akan support kamu. Sampai di hari hanya di mana Vincent bisa dapat kasih speech ke L, Vincent bakalan ada di situ. Papa bakalan ada di hari itu dan papa akan pasang your suit. You said that. I said that. Plus aku tambah lagi, selama aku masih bisa bernapas, I'll be by your side. Aku gak akan kemana-mana. Sampai maut memisahkan, benar-benar sampai death do me apart. Tapi kalau apa yang lu sampaikan itu akan jadi something that you have to commit loh. Kalau aku gak mau komit, gak mungkin aku ngomong, Dan. Kalau aku gak mau komit, tantangan tuh pasti datang, Dan. Pasti. Iya. Balik lagi, komit itu jangan ke istri atau anak dulu. Ke dirimu sendiri dulu. Masa iya kamu bohongin dirimu sendiri? Sebelum kita menjalin hubungan itu kan kita udah ngomong sama diri kita sendiri. Gue mau serius sekarang, gue gak mau main-main. Bener gak? Itu kalau orang benar. Nah, berarti kalau belum, berarti orangnya belum di tahap benar atau serius. Belum di tahap benar. Nah, jadi Vincent udah ngomong sama dirinya sendiri, sama diriku sendiri. Aku udah mau komit. Pokoknya, pokoknya kalau aku dapet the one, kalau aku dapat istri, pokoknya dapat anak, aku udah ketemu my wife, my future wife, the mother of my children, aku akan serius. Aku akan serius. Aku ngomongnya sama siapa? Diriku sendiri dong. Iya. Kita bisa bohongin orang mah gampang. Iya. Bohongin diri kita sendiri tuh agak gimana ya? Bukankah banyak orang yang hidup dalam membohongi diri sendiri kan? But you're not the person of it. Nah, especially didikan dari bokap tuh. When you committed, that's it. Iya, tapi itu yang membuat banyak orang di luar sana melihat orang-orang dengan sosok seperti lu sebagai rebel person atau orang-orang seperti gue dengan rebel person. Karena kita coba untuk jujur dengan diri kita sendiri, sedangkan di luar sana they cannot accept that because they keep denial to themselves. Dan yang bersalah adalah orang-orang yang coba untuk jujur. Nah, itu. Dan belum tentu you mau pakai dasi, mau ganteng, mau apa, mau cantik, kamunya the best. No way. Justru kebanyakan orang-orang yang udah pengalamannya buruk apa segala, udah ibaratnya gini loh, jujurnya gini nih ya, Vincent ini pengalaman nih. Vincent punya teman yang benar-benar dari keluarga baik apa segala tuh sampai dididikin kantor apa segala. Tapi belum pernah gaul. Vincent juga ada teman yang gaul. Dimana maksud Vincent tuh gaul kayak, gue udah gak mau percaya lagi sama keluarga gue lebih percaya sama sahabat gue. Ternyata ditusuk sendiri sama sahabatnya. Rasa sakitnya kayak anjing. Ya kan? Dari situ dia belajar, anjing gue ditusuk sama sahabat gue. Keluarga gue yang gue benci tetap aja di sisi gue nih. Kan dia belajar. What is the value? Value-nya itu. What is the value of commitment? What is the value of loyalty? Ya kan? Kalau orang udah bisa temukan itu, tanpa kita harus pikirin tuh kita udah rasain, Dan. Sakit hati itu kayak apa? Bukan masalah sakit hati cinta, no. Loyalty, honesty, values in life. Nah itu. Dan gak banyak orang bisa temukan itu, Dan. Tapi ketika orang ketemu, iris kuping gue deh. Iris. Pasti dia menghargai kata-kata loyalty, value, honesty, itu. Karena pandangan yang muda dan pandangan yang dewasa akan sangat berbeda untuk values. Pasti, apalagi kalau mau dibilang banyak orang bilang umur ini. Selamat datang di kedewasaan and congratulations for your wedding. Happy everlasting.